Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Iwayan Luka Antara, selaku dosen penguji serta dosen pembimbing saya. Yang saya hormati juga dosen penguji lainnya. Terima kasih atas tempat dan waktunya. Perkenalkan, saya Igede Arya Wicaksana Santosa, mahasiswa MBA UGM Jakarta, akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Analisis Kinerja Penawaran Umum Perdana Saham IPO, Studi Empiris pada tiga jenis papan pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Terdapat tiga hal yang melatar belakangi penelitian ini. Pertama, kebutuhan pendanaannya untuk ekspansi. Kedua, pertumbuhan pasar modal di Indonesia. Ketiga, kinerja saham pasca IPO dan risiko. Dari latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah, yaitu IPO membantu perusahaan memperoleh dana, meningkatkan reputasi, mengurangi asymmetric information, sehingga dibutuhkan penelitian mengenai abnormal return saham pasca IPO, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari rumusan masalah, terdapat 7 pertanyaan penelitian. Pertama, apakah nilai emisi saham berpengaruh terhadap abnormal return saham emiten di tiga papan berbeda, yaitu papan utama, pengembangan, dan akselerasi. Kedua, apakah umur perusahaan berpengaruh? Ketiga, apakah reputasi underwriter berpengaruh? Empat, apakah reputasi auditor berpengaruh? Lima, apakah ukuran perusahaan berpengaruh? Keenam, apakah profitabilitas berpengaruh? Dan ketujuh, apakah solvabilitas berpengaruh? Serta terdapat 7 penelitian untuk menjawab 7 pertanyaan penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan papan utama, pengembangan, dan akselerasi. Selain pengertian di atas, dalam penelitian ini juga menggunakan teori asymmetric information dan teori sinyal yang berkaitan dengan efisiensi market hipotesis independent variable yang mempengaruhi dependent variable, yaitu abnormal return yang dihitung dari actual return dikurangi market adjusted return. Terdapat kajian penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis pertama dibagi tiga, yaitu H1A, ukuran nilai emisi saham berpengaruh positif terhadap abnormal return pada emiten di papan utama, 1B di papan pengembangan, dan 1C di papan akselerasi. Hipotesis 2A, umur perusahaan berpengaruh positif terhadap abnormal return pada emiten di papan utama, 2B di papan pengembangan, dan 2C di papan akselerasi. Hipotesis ketiga, A, reputasi underwriter berpengaruh positif terhadap abnormal return pada emiten di papan utama, 3B di papan pengembangan, dan 3C di papan akselerasi. Hipotesis 4A, reputasi auditor berpengaruh positif terhadap abnormal return pada emiten di papan utama, 4B di papan pengembangan, dan 4C di papan akselerasi. Hipotesis 3A, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap abnormal return pada emiten di papan utama, 3B di papan pengembangan, 3C di papan akselerasi. Tesis ke-6A, profitabilitas berpengaruh positif terhadap abnormal return pada emiten di papan utama, 6B di papan pengembangan, dan 6C di papan akselerasi. Hipotesis 7A, solvabilitas berpengaruh positif terhadap abnormal return pada emiten di papan utama, 7B di papan pengembangan, dan 7C di papan akselerasi. Terkait desain penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pengujian hipotesis yang bersifat klausalitas, di mana periode pengamatan pada hari pertama, seminggu, sebulan, 6 bulan, dan setahun pertama. Metode pengumpulan data. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang melakukan IPO pada tahun 2020 hingga tahun 2023 sebanyak 243 perusahaan. Metode analisa data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan ordinary least square (OLS), generalist least square (GLS) pada EFUSE dengan formula pada slide. Uji asumsi klasik dilakukan dengan uji normalitas, heterodastisitas, multiliniaritas, dan autokorelasi dengan hasil sebagai berikut. Terkait hasil statistik deskriptif diperoleh hasil min, pada penelitian ini juga melakukan tes ANOVA dan post hoc dengan hasil bahwa hari pertama, minggu pertama, dan bulan pertama terdapat perbedaan signifikan terhadap abnormal return. Setelah melakukan 16 kali pengujian regresi atas variabel abnormal return, diperoleh hasil sebagai berikut. Pertama,
Seluruh hipotesis pertama dari H1A hingga H1C ditolak, termasuk H2ABC dan 3ABC. Selanjutnya, walaupun hipotesis 4A dan hipotesis 4B ditolak, namun hipotesis 4C diterima. Meskipun hipotesis 5A ditolak, namun hipotesis 5B dan 5C diterima. Seluruh hipotesis 6A hingga 6C diterima. Sedangkan pada hipotesis ketujuh, hanya hipotesis 7A dan 7B saja yang diterima. Sementara hipotesis 7C ditolak dengan pembahasan sebagai berikut. Hipotesis 1A BC tentang nilai emisi saham. Pekan utama berpengaruh negatif pada hari pertama dan minggu pertama, di mana cenderung lebih mapan sehingga dana emisi yang terlalu besar dipandang inefisiensi. Papan pengembangan berpengaruh negatif pada hari pertama, minggu pertama, dan bulan pertama. Ini dianggap lebih berisiko membuat investor menjadi skeptis. Papan akselerasi, emiten lebih fokus pada potensi pertumbuhan jangka panjang. Berdasarkan penelitian Amor 2017 menyatakan bahwa emiten yang menggunakan dana untuk investasi dipandang lebih menguntungkan oleh pasar. Data penggunaan IPO menunjukkan bahwa sebagian besar dana digunakan untuk modal kerja dan belanja modal, sementara 17% yang digunakan untuk membayar hutang, yang mungkin mempengaruhi kinerja jangka panjang yang tidak dapat dinilai dalam waktu 1 tahun. Hipotesis 2 ABC tentang umur perusahaan, papan utama tidak berpengaruh signifikan karena investor sudah memiliki ekspektasi yang terinformasi dengan baik sehingga umur perusahaan tidak menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan. Pengaruh negatif pada hari pertama, akselerasi berpengaruh negatif pada hari pertama dan minggu pertama. Perusahaan yang lebih tua dianggap memiliki peluang pertumbuhan yang lebih kecil dibandingkan perusahaan muda dengan risiko yang jauh lebih tinggi. Headlock 2010 menyatakan bahwa perusahaan kecil muda lebih menunjukkan ketidakpastian finansial, sementara perusahaan yang lebih tua dianggap lebih stabil. Periode penelitian 2020 hingga 2023, industri healthcare menunjukkan jumlah emiten yang banyak dan juga rata-rata umur paling tinggi, terutama karena dampak pandemi COVID 2019. Sementara industri consumer non-cycle didominasi oleh perusahaan baru yang lebih adaptif terhadap perubahan tren konsumen. Hipotesis 3ABC tentang reputasi underwriter, papan utama berpengaruh negatif pada bulan pertama, 6 bulan pertama, dan 1 tahun. Underwriter bereputasi tinggi cenderung menetapkan harga saham lebih mendekati nilai intrinstiknya, mengurangi peluang investor memperoleh normal return yang lebih tinggi. Ring 2023 menyatakan bahwa keberhasilan performa aftermarket suatu emiten harus didukung oleh kontribusi underwriter, termasuk metode stabilitas harga untuk mengurangi volatilitas, meskipun tambahan biaya membuat emiten jarang menggunakan opsi tersebut. Meskipun tambahan biaya membuat emiten jarang menggunakan opsi tersebut. Dari 243 emiten yang diteliti, hanya 31 emiten menggunakan jasa underwriter Big Five, sementara 213 emiten lainnya menggunakan underwriter non-Big Five. Hipotesis 4ABC tentang reputasi auditor. Papan akselerasi berpengaruh positif pada minggu pertama. Emiten yang berada pada papan utama dan pengembangan lebih stabil dan terpercaya. Berbeda halnya dengan emiten yang berada pada papan akselerasi, sehingga dengan penggunaan kantor akuntan publik Big Four akan memberikan sinyal positif kepada investor. Dari 243 emiten yang diteliti, hanya terdapat 27 emiten yang menggunakan jasa kantor akuntan publik Big Four, sementara 216 emiten lainnya tidak menggunakan jasa Big Four. Hipotesis 5ABC tentang ukuran perusahaan. Papan pengembangan berpengaruh positif pada bulan pertama dan 6 bulan pertama. Sementara papan akselerasi berpengaruh positif pada minggu pertama dan bulan. Ukuran perusahaan yang lebih besar dilihat sebagai indikator kemampuan bertahan dan memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi. Hal ini mampu meningkatkan tingkat kepercayaan investor.
Investor cenderung mengapresiasi ukuran perusahaan sebagai tanda stabilitas relatif yang menciptakan dampak positif pada abnormal return. Pada papan utama, tidak berpengaruh signifikan karena informasi tentang perusahaan besar sudah efisien, sehingga sudah tercermin dalam harga pasar karena pasar lebih liquid dan transparansi perusahaan lebih tinggi. Ukuran perusahaan tidak memberikan dampak tambahan yang signifikan terhadap ekspektasi investor, sehingga abnormal return tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Hipotesis 6ABC tentang profitabilitas yang diwakilkan oleh ROA, di mana papan utama berpengaruh positif pada tahun pertama. Investor membutuhkan waktu untuk menganalisa informasi fundamental perusahaan, sehingga pengaruh ROA terhadap abnormal return menjadikan signifikan pada periode 1 tahun. Pada papan pengembangan berpengaruh positif pada hari pertama dan papan akselerasi berpengaruh positif pada hari pertama dan minggu pertama. Investor segera bereaksi setelah terdapat informasi tentang profitabilitas perusahaan, sehingga pengaruh ROA terhadap abnormal return dapat terlihat baik pada hari pertama maupun minggu pertama. Di sisi lainnya, ketentuan pasar modal di Indonesia belum mewajibkan calon emiten untuk mencatatkan laba atau memiliki ROA positif sebagai syarat pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Hal ini semakin diperkuat oleh keberadaan papan akselerasi di mana tidak mensyaratkan kriteria keuangan tertentu bagi perusahaan yang dapat terdaftar di papan tersebut. Hipotesis 7ABC tentang solvabilitas yang diwakilkan oleh Dare, di mana pada papan utama berpengaruh positif pada bulan pertama, 6 bulan pertama, dan 1 tahun. Pengaruh positif signifikan Dare pada papan utama dalam jangka waktu hingga 1 tahun disebabkan oleh pandangan investor yang menganggap leverage sebagai investasi. Leverage dianggap sebagai instrumen untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Papan pengembangan berpengaruh positif pada minggu pertama, di mana pengaruh DER yang positif hanya bersifat jangka pendek karena risiko leverage lebih menjadi perhatian. Akselerasi, DER tidak berpengaruh karena investor lebih fokus pada pertumbuhan dan inovasi dibandingkan dengan risiko hutang yang dimiliki. Simpulan. Pertama, nilai emisi saham berpengaruh negatif signifikan di papan utama pada hari pertama dan minggu pertama, termasuk di papan pengembangan dengan tambahan pada bulan pertama. Tidak berpengaruh di papan akselerasi. Umur perusahaan tidak berpengaruh di papan utama, namun berpengaruh negatif signifikan di papan pengembangan pada hari pertama, serta berpengaruh negatif signifikan di papan akselerasi pada hari pertama dan minggu pertama. Reputasi underwriter berpengaruh negatif signifikan atas abnormal return di papan utama pada bulan pertama, 6 bulan, dan tahun pertama, namun tidak berdampak signifikan di papan pengembangan dan papan akselerasi. Reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan atas abnormal return di papan utama dan pengembangan, namun berpengaruh positif signifikan di papan akselerasi pada minggu pertama. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh di papan utama, namun berpengaruh positif signifikan di papan pengembangan pada bulan pertama dan 6 bulan pertama, serta berpengaruh positif signifikan di papan akselerasi pada seminggu dan bulan pertama. ROA hanya berpengaruh positif signifikan terhadap abnormal return di 3 papan pencatatan. ROA berpengaruh positif signifikan terhadap abnormal return pada seluruh papan pencatatan, di mana papan pencatatan utama pada tahun pertama, di pengembangan pada hari pertama, sedangkan di papan akselerasi pada hari pertama dan minggu pertama. Dan berpengaruh positif signifikan di papan utama pada bulan pertama, 6 bulan, dan tahun pertama. Sedangkan di papan pengembangan pada minggu pertama. Sementara di papan akselerasi bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap abnormal return. Terdapat 4 saran dari penelitian ini, di mana yang pertama, memperluas periode pengamatan untuk memahami kinerja saham jangka panjang pasca IPO di berbagai kondisi pasar, menambah variabel independen seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan kondisi pasar global untuk mempertimbangkan dampak gejolak ekonomi seperti pandemi COVID-19. Melakukan penelitian mendalam mengenai variabel yang mempengaruhi kinerja saham pasca IPO termasuk membandingkan emiten yang merugi dengan yang untung.
Keempat, meneliti kinerja saham yang memperoleh kebijakan khusus dalam perizinan IPO, seperti perusahaan BUMN yang mendapat perhatian pemerintah. Demikian presentasi hasil tesis ini saya sampaikan. Atas waktu dan perhatian Dewan Penguji, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.